yang lain? Semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan bisa dipimpin doa dulu ya Hilda. Baik Ibu, mohon perhatiannya semua. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, maka kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa dan bagian diri. Nah, pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas mengenai momentum. Tetapi di situ kita mempelajari mengenai definisi dan hingga penerapan momentum di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini mengenai momentum, hari ini kita akan belajar momentum, namun untuk menentukan bagaimana sih cara menentukan momentumnya. Ada yang masih ingat definisi dari momentum itu apa? Oke, Gila, silakan. Jadi momentum itu adalah suatu besaran yang menunjukkan kesukaran benda untuk berhenti bergerak. Oke, benar sekali. Gila ya jawabannya. Ada yang mau mendefinisikan momentum yang lain mungkin atau yang tidak sependapat dengan Gila? Atau semuanya sama? Oke, karena semuanya sama, coba hari ini kita kan akan belajar mengenai cara menentukan momentum dan hubungan-hubungannya dengan massa dan kecepatan, serta menganalisis nih apa momentum yang terjadi ketika benda tersebut mengalami tumbukan. Jadi nanti pembelajaran hari ini kita akan praktikum menggunakan simulation. Sudah membawa laptop seperti yang Ibu suruh di minggu kemarin? Sudah. Oke. Sekarang kita masuk ke materinya ya. Jadi di sini ada 3 transportasi yang berbeda dengan massa yang berbeda. Menurut coba analisis, menurut kalian benda mana yang paling susah untuk dihentikan apabila sedang bergerak dengan kecepatan yang sama? Bila sepeda massanya 50 kg, mobil massanya 1000 kg, dan truk massanya 2500 kg. Coba ada yang ingin mengajukan diri? Saya Bu. Silakan Salsa. Menurut saya yang paling bisa dihentikan itu yang berat, karena masanya paling berat ya transportasi. Ada yang tidak setuju atau ingin menambahkan jawaban dari Salsa? Saya Bu. Oke, Bulan silakan. Benar kata Salsa tadi, truk itu akan sulit untuk berhenti ya, karena massa jenis itu lebih besar daripada massa sepeda dan mobil, sehingga semakin besar massanya maka akan sulit untuk berhenti. Nah, ternyata kita coba buktikan apakah jawaban dari Salsa dan Bulan tadi benar. Nah, ternyata jawaban Salsa dan Bulan tadi benar. Silakan plus untuk Salsa. Oke, hari ini kita akan mempelajari anak-anak semua ya. Kita akan mempelajari kenapa sih Bu kok momentum itu ada hubungannya dengan massa dan kecepatan bendanya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hal tersebut. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, berbagi benda apa yang ketika semakin cepat dan semakin berat, benda itu akan semakin sulit untuk berhenti. Berat, yang tahu teman-teman. Bu, apa Zakia? Bola berinding. Ada lagi? Ayah, Rosa. Kereta api, Bu. Kereta api. Ada yang mau ini kenapa alasannya kok Zakia mau bola berinding? Apa ya? Karena bolanya bergerak. Ya, betul. Oke, itu kalau Rosa. Kereta api kan cepat. Ya. Yang menurut saya jawabannya oke anak-anak, jadi Ibu harap kalian itu bukan hanya di hari itu belajar mengenai kenapa benda tersebut itu tidak dapat berhenti bergerak karena pengaruh oleh kecepatan dan massanya, tetapi kalian juga harus memiliki momentum yang besar dalam segi ini adalah semangat kalian untuk belajar, sehingga nantinya selama mengikuti pembelajaran kalian dapat memahami materi hari ini. Bisa untuk mengikuti pembelajaran hari ini dengan lebih semangat? Bisa. Lebih bisa? Bisa.
30 meter per second dan pemain kedua menendang bola tersebut dengan kecepatan 15 meter per second. Menurut kalian, sebagai kalian diasumsikan sebagai penjaga gawang, itu bola mana yang akan lebih mudah untuk kalian tangkap? Coba ibu kasih waktu deh untuk menganalisis dan mencari kenapa kok kalian memilih bola A, kok kenapa memilih bola dari pemain B. Coba diberikan alasan, ibu kasih waktu 1 menit ya, mulai dari sekarang. Boleh berdiskusi sama temannya ataupun menganalisisnya secara mandiri. Coba dianalisis dulu kenapa itu kok bola mana yang lebih cepat, bola yang ditendang pemain satu atau bola yang ditendang pemain dua. Oke, waktunya sudah habis ya. Dari penjelasan ini atau gambar ini ada yang ingin memberikan jawabannya? Kalau tidak ada, ibu akan tunjuk. Oke, tidak boleh. Menurut saya itu pemain yang kedua ibu, karena kan kecepatannya kan lebih kecil sehingga gawangnya akan lebih mudah menangkap. Oke, betul sekali ya sudah jawabannya. Terima kasih sudah. Bukan tepuk tangan untuk Yuda. Berdasarkan penjelasan dari itu dapat kita simpulkan anak-anak bahwasannya momentum itu pasti sebanding dengan kecepatan jalan. Nah, sekarang coba kita amati gambar yang kedua. Di sini ada dua transportasi yang sama-sama menabrak pohon namun dengan kecepatan yang berbeda. Mobil dan sepeda akan tetapi bergerak dengan kecepatan yang sama namun masanya yang berbeda ya. Kalau kalian lihat dari gambar, kira-kira transportasi mana yang mengalami kerusakan paling parah? Jadi kerusakan yang paling parah itu mobil ibu, karena masanya tuh lebih berat dibandingkan sama sepeda. Terus jadi mobilnya kan karena lebih berat itu lebih susah untuk berhenti. Nah sekali ya, Dila jawabannya. Nah, kita lanjutkan, berarti di sini kita dapat data kedua ya. Data keduanya, momentum itu pasti sebanding dengan masa benda. Sehingga dari analisis yang kita dapatkan dari kedua gambar tersebut, kita dapat menentukan rumus dari momentumnya. Nah, rumus dari momentum itu, momentum anak-anak itu disimbolkan dengan huruf P kecil, yang dimana rumusnya adalah massa dikali kecepatan. Jadi kalau misalnya kalian mau mencari momentum dari suatu benda, itu kalian harus mengetahui massa dan kecepatannya terlebih dahulu. Oke, dari sini kalian harus tahu nih satuan dari masing-masing komponennya. Untuk volume, untuk kecepatan, satuannya apa? Meter per second. Terus untuk massa, satuannya apa? Kilogram. Sehingga satuan untuk momentum adalah kilogram Kali massa kali meter ya. Meter per second. Oke. Nah, dari sini, dari rumus ini ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham? Sudah paham semua? Kalau misalnya ibu nanti di pertengahan ternyata menjelaskannya terlalu cepat atau ada yang kurang kalian pahami, silakan bisa ngomong langsung ya, Bu, saya kurang paham dari ini. Gitu ya. Oke, kita coba di sini ada latihan soal. Coba dibaca Zakia. Sebuah motor bergerak dengan kecepatan 25 meter per second. Jika motor dan pengemudinya mempunyai massa 200 kg, maka momentum motor tersebut Oke. Momentum motor tersebut adalah dari kalimat matematis ini. Kalian bisa mengetahui apa? Nah, kecepatan. Untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan fisika, kalian usahakan
Momentum motornya berarti simbolnya P kecil. Ditulis di sini jawab. Rumusnya pakai ya itu. Tinggal kalian masukin aja. Sama dengan Masa kali kecepatan. masanya 200. masanya 200 bulan. Iya. Terus kecepatannya 25 meter per second. Jangan lupa dalam perhitungan kalian juga tulis satuannya ya, karena nilainya nanti beda apabila kalian menulis tanpa satuan dan menggunakan satuan lengkap. Oke. Jadi 200 dikali 25. 25 kali 2 berapa? 50. Tambah 2. Pintar Zakia. Satuannya apa? 5.000 rupiah kan ini satuannya apa? Kilogram kali meter per second. Sekarang ibu ada benar ya jawabannya. Nah, sekarang ibu ada animasi dari dua mobil. Coba amati dua mobil ini mengalami apa? Tabrakan. Nah, dua mobil ini benar yang dikatakan bulan tadi dan salah satu bila tadi ya. Ini dua mobil ini itu mengalami yang namanya tabrakan ataupun bukan. Jika kalian amati dua mobil ini bergerak atau tidak? Bergerak. Momentum ini bisa definisi momentum ini apakah bisa dimiliki oleh benda bergerak atau hanya benda yang diam? Benda yang bergerak ya. Sedangkan kedua mobil ini meskipun mengalami tumbukan, keduanya mengalami pergerakan. Sehingga ketika dua mobil mengalami tumbukan, maka dua benda tersebut mengalami yang namanya momentum. Nah, jadi ketika terdapat dua benda yang saling bergerak ataupun salah satunya diam, kemudian mereka saling bertabrakan atau berhubungan seperti yang bulan tadi katakan, maka dua benda tersebut dapat kalian katakan mengalami tumbukan. Jadi dalam hal ini dua benda tersebut juga akan mengalami momentum. Tapi rumus momentum hanya satu. Kalau bendanya dua, rumusnya bagaimana? Gitu ya. Jadi kalau bendanya ada dua anak-anak, berarti di sini untuk menghitung momentum benda itu kan dua P1 ditambah P2. Nah, terus apakah momentumnya sama apabila benda tersebut sebelum dan setelah mengalami tumbukan? Benda sebelum dan sesudah mengalami tumbukan itu anak-anak, benda tersebut kan kalau orang bertabrak, mobil yang bertabrakan, mereka yang awalnya bergerak berlawanan arah, ketika bertabrakan mereka bisa kembali ke arah semula kan? Ya. Nah, dari sini itu kalian akan mendapatkan bahwasannya momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan itu bisa saja nilainya berbeda. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau terdapat dua benda seperti ini yang mengalami tumbukan, kuncinya itu kalian harus menggunakan rumus ini. Dan di mana jika ini dijabarkan itu P, rumusnya tadi apa? Masa kali kecepatan. Apabila benda satu berarti tulisannya masa satu dikali kecepatan itu ditambah benda dua masa dikali kecepatan dua. Terus kalau bendanya setelah tumbukan masa satu aksen. Masa ini sebelum dan sesudah tumbukan apakah nilainya berbeda? Karena mobil itu ketika setelah tumbukan tidak mengalami penurunan atau perubahan ya. Jadi masanya bisa aja tetap anak-anak yang berbeda hanya di kecepatannya. Berarti V-nya atau kecepatan benda setelah tumbukan rumusnya berarti V aksen sekali. Ditambah masanya masa benda dua perlu diaksen atau tidak? Iya. Kenapa? Karena masanya tetap berubah ya. Masanya tidak berubah. Sekali kecepatan benda dua setelah tumbukan ya. Rumus ini turunan dari rumus apabila dua benda mengalami tumbukan ini anak dinamakan dengan hukum
kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Dari sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke soal-soal. Sudah paham semua? Nanti kalau ibu kecepatan silakan ngomong ya. Ya bu. Oke. Sekarang kita masuk ke pengerjaan soal bersama ya. Nah, di sini ada 2 soal. Silakan kalian kerjakan di buku kalian masing-masing menggunakan rumus ini dan ini. Yang sudah selesai boleh untuk maju ke depan. Coba ayo dikerjakan. Yang pertama soal diketahui apanya dulu, bisa tulis di situ diketahuinya masa benda dulu. Nah, lanjut ya. Kalau menghitung momentum, apakah waktu itu mempengaruhi anak-anak? Tidak. Karena momentum hanya dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Ya. Ada clue-nya dari ibu. Oke, boleh. Silakan yang sudah boleh maju ke depan, nanti bicara namanya. Tunggu 10 menit cukup untuk mengerjakan 2 soal. Kelamaan ya? 10 menit cukup? Cukup. Cukup atau kelamaan? Cukup. Ya udah, silakan kerjakan dulu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ini boleh berdiskusikan, Bu. Boleh berdiskusi dengan teman sebangusnya, kanan kiri depan belakang boleh. Oke. Karena kalian saat ini sedang belajar manusia boleh. Ada kesulitan untuk menghitungnya? Tidak, Bu. Sudah boleh maju ke depan. Tidak usah malu, tidak usah takut salah, karena kita sekarang adalah saatnya untuk belajar. Yuk. Boleh buka buku gak, Bu? Boleh. Silakan. Boleh, ayo gimana nih? Apa? Dua menit lagi, ayo. Menit lagi ya.
Oke, boleh mulai silakan. Ini gua ada dua spidol, ini dia sudah ini. Boleh, boleh. Iya, boleh. Silakan terus. Boleh, rasa, silakan. Yang lainnya sekaligus mengkoreksi jawaban masing-masing ya, apakah jawabannya benar atau sama dengan jawaban Dilan dan Rosa. Untuk mengetahui kecepatannya pakai rumus PSP ya. Yang belum menyelesaikan soal nomor satu tersebut bisa ditulis bukunya masing-masing ya anak-anak. Ya Bu. Nah, sampai dulu Rosa coba dijelaskan Dilan. Dapat hasilnya itu dari mana? Biar teman-temannya juga tahu. Dilan. Oke teman-teman, itu yang soal pertama diketahui massa 80 kg ya. Ya, ditulis M sama dengan 80 kg. Terus kemudian yang kedua diketahui tidak tol selama 2 menit. Nah, 2 menit itu merupakan waktu. Nah, T sama dengan 2 menit. Nah, ini satuannya diubah ke second. Jadinya 2 dikali 60 detik sama dengan 120 second. Terus kemudian yang ketiga diketahui menempuh 33,6 km. Nah, itu merupakan jarak. Ditulis S sama dengan 3,6 km. Nah, kilometer ini dirubah ke meter. Nah, 3,6 dikali 1000 sama dengan hasilnya 3.600 meter. Nah, kemudian yang pertama yang ditanya kan momentumnya, berapakah momentum mobil tersebut. Nah, rumusnya momentum itu sama dengan P sama dengan M kali V. Ya. Nah, P-nya di sini kan sudah diketahui. Ya. Langkah pertama mencari kecepatan. Nah, rumusnya kecepatan yaitu V sama dengan S per T. Tinggal masukin angka dari kecepatan sama jarak sama waktunya yaitu 3.600 dibagi 120. Hasilnya 30 meter per second. Terus kemudian cari momentumnya berapa. Nah, rumusnya P sama dengan M kali V. M-nya 80 kg. Terus kemudian V-nya ini dimasukin ke sini sama dengan hasilnya 250 kg meter per second. Jadi hasil momentum dari soal nomor 1 yaitu sebesar 240 kg meter per second. Jawaban bulan tadi benar ya, silakan Mas. Kalau bulan semua jawabannya sama nomor 1. Beda di apanya dan ya beda di hasilnya. Yang salah itu saya itu 80 naik 25. Oh gitu, berarti kurang teliti ya. Jadi kalau membaca soal harus lebih teliti. Oke, untuk Rosa soal nomor 2 bagaimana rasanya?
negatif berarti mobil tersebut bergerak ke arah mana kalau berdasarkan sebuah koordinat? Ke arah di arah kiri ya. Jadi 0,67 meter per second ke arah kiri. Jadi di sini bisa ditulis anak-anak. Masuknya negatif di situ adalah tetap ditulis 0,67 meter per second, namun ke arah kiri. Nah, sudah betul jawaban Rosa. Ditambahin lagi ya Rosa kalau tulis ya nanti. Oke, Rosa bisa kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan untuk Rosa. Oke, dari dua soal ini ada yang ingin ditanyakan. Yang nomor 2 mungkin Bu, ini rumusnya dari mana? Seperti Ibu dijelaskan di awal ya, ini adalah rumus dari hukum kekekalan momentum mana? Hukum kekekalan momentum. Jadi kalau misalnya kalian akan mencari atau terdapat dua kendaraan, biasanya di soal itu akan tulis dua kendaraan yang bertumbukan atau mengalami tabrakan, itu kalian tidak bisa menggunakan rumus menghitung momentum yang ini karena bendanya ada dua, sehingga kalian perlu menggunakan rumus hukum kekekalan momentum. Oke, sekarang minggu lalu Ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa laptop kan? Sudah ada yang bawa laptop semua? Sudah. Sekarang Ibu akan menjadi dua kelompok. Jadi Ibu akan bagi menjadi dua kelompok. Kelompok A itu nanti akan mencari atau menganalisis bagaimana hubungan momentum dan massa. Kalau tadi secara teori hubungan momentum dan massa tadi apa? Berbanding lurus kan. Nah, kalian harus membuktikan itu melalui perhitungan dan percobaan menggunakan fact simulation. Kalau kelompok B, silakan kalian mencari hubungan momentum dan kecepatan bendanya. Kalau dari teori tadi hubungan momentum dan kecepatan benda gimana? Sebanding, sama juga sebanding. Nah, kalian harus membuktikan itu secara teoritis, secara percobaan dan juga melalui perhitungan. Jadi untuk kelompok A itu dari meja sebelah kiri Ibu ya ke belakang itu ada Rosa, Gatia dan Bulan. Ini LKPD-nya. Nanti Ibu jelaskan secara digital di sini ya. Untuk kelompok B itu Salsa, Gila dan Hilda. Bisa gabung ya. Silakan langkah pertama kalian tulis anggota kelompoknya dulu. Anggota kelompoknya dulu. Sudah ditulis semuanya. Sudah Bu. Nah, habis itu kalian buka lembar kedua. Dibuka lembar keduanya. Ya, dibuka lembar kedua kelompok B. Nah, dari situ silakan hitung ya atau masukkan data di tabel pengamatan yang udah dicentang. Kalau kelompok A dicentangnya tabel pengamatan yang mana? Pengamatan 1 ke 2? Yang satu. Kalau kelompok B tabel pengamatannya yang 2. Nah, kalian silakan mengisi tabel tersebut melalui fact simulation dan perhitungan secara manual menggunakan rumus P sama dengan M kali P ini ya. Nanti hasil perhitungan kalian untuk masing-masing percobaan silakan ditulis di halaman terakhir dari LKPD-nya. Di sini boleh. Nah, untuk di bawahnya itu kan ada beberapa soal latihan ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan soal yang dicentang pada LKPD kalian masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang coba dibuka fact simulation-nya terlebih dahulu. Sambil mengikuti pedoman yang ada di LKPD. Coba. Ayo kelompok A. Kalau di LKPD apa dulu ini? Nah. Ini. Kelompok B silakan buka fact simulation-nya. Terus habis itu silakan
Jadi berapa di situ di langkah-langkah percobaannya? Nilainya diatur menjadi 1 kilo. Bulannya dikurangi dulu, terus dicentang datanya. Ya, darahnya dicentang dulu. Setelah itu kecepatannya kalian rubah jadi 0,2. Ya. Nah, ini hasil percobaan menggunakan PET 0,50. Coba bandingkan dengan perhitungan manual ya. Oke, hitung juga secara manual apakah hasilnya sama. Ada kendala kelompok B? Benar. Kalau ngomongnya semakin besar. Oh iya. Nah, dari teorinya yang sudah kamu pelajari tadi di depan, kalau misalnya semakin besar masanya, maka bedanya akan semakin momentumnya semakin besar. Berarti kalau kecepatan juga semakin besar, maka momentum benda untuk berhenti bergerak semakin sulit. Sama dengan gambar yang orang menendang bola tadi pelajari ya. Benar. Oh ya, jangan lupa hitungannya kalian terus di belakang ya. Sini ya. Kalau ada yang masanya anak-anak 0,2. Di sini kamu masih ditulis 0,5. Ayo, nggak beli ulang. Masanya dirubah dulu itu menjadi 0,3. Nah, benar 0. Masanya ini sesuai ini. 0,2 nya itu kecepatan kalau dari kalian. Berarti kecepatan yang kalian yang buat 0,2, masanya kalian samain dengan yang ada di langkah-langkah. Salah. Saya menentukan hubungan momentum dengan massa. Jadi kecepatannya yang terangkat. Kecepatannya ini. Kecepatannya velocity. Oh, my God. Masanya, masa pertama dia KPD-nya berapa? 1. Gimana ini masanya lagi? Kilo 1. Coba ketik di situ 1. 1 kan tadi bukan 0,5 kan? Bukan. Kamu 0,5 dapat dari mana itu? Ini. Ada kilometer berdasarkan itu. Terus berarti ini 0,1. Iya. Oh iya. Sama Bu. Sama. Oke, dilanjut untuk nomor 2 sampai 5-nya ya. Kalau sudah silakan untuk dikerjakan hasilnya. Kalau ini udah sampai mana? Sudah kerjakan. Kok cepat sekali. Oke, nah. Kita lanjut ya. Oke, batas waktunya 15 menit lagi ya, Nak. Silakan nanti masing-masing kelompok untuk menentukan mempresentasikan hasilnya masing-masing.
Dan jawab pertanyaan dulu. Jangan lupa nama kelompoknya dulu ya. Sudah. Dan nomor absennya jangan lupa. Ya. Ayo nomor absennya sendiri. Waktunya 5 menit lagi anak-anak. Ya Bu. Bu, alhamdulillah sudah. Sudah, oke kelompok B sudah. Bentar Bu, masih nulis jawaban. Oke, kita tunggu kelompok A dulu ya. Ya. Waktunya 3 menit lagi ya. Sudah kelompok A? Sudah Bu. Sudah, oke. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi dan presentasi ya. Silakan kelompok mana yang mau maju lebih dulu? Kelompok B dulu, kelompok B boleh silakan. Seluruh anggota kelompok B untuk maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Tadi kelompok B bertugas untuk membuktikan hubungan antara kecepatan. Ya, oke, silakan. Baik, dari hasil percobaan tadi, data yang didapat dengan massa yang sama 0,5 kg, kecepatannya pada percobaan pertama 0,2, momentumnya 0,1. Pada percobaan kedua, kecepatannya 0,4, momentumnya 0,2. Dan pada percobaan ketiga, kecepatannya 0,8, momentumnya 0,4. Pada percobaan keempat, kecepatannya 1 dan momentumnya 0,5. Percobaan terakhir, kecepatannya 1,4 dan momentumnya 0,7. Setelah mendapatkan data tersebut, kami menjawab pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan momentum? Menurut kami, momentum yaitu tingkat kesukaran benda untuk berhenti bergerak. Soal selanjutnya, secara fisika apa saja yang mempengaruhi nilai momentum, massa, dan kecepatan? Karena semakin besar massa dan kecepatannya, maka momentumnya semakin besar. Nomor 3, hubungan momentum dan massa. Hubungan momentum dengan kecepatan yaitu berbanding lurus. Karena semakin besar kecepatan benda tersebut, maka momentumnya akan semakin besar. Dan kesimpulan dari kelompok kami yaitu momentum dan kecepatan benda memiliki hubungan yang berbanding lurus. Ya, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Ada. Untuk kelompok B, jadi kesimpulannya adalah momentum itu Berbanding lurus dengan kecepatan. Jadi kalau kecepatannya semakin besar, momentumnya semakin besar. Oke, benar sekali. Silakan kelompok B boleh kembali atau ini ya. Oke, selanjutnya kalau kelompok B sudah, kita beralih ke kelompok A. Silakan kelompok A untuk maju ke depan. Lama Bu. Oke, Pak, ayo ikut dulu. Kelompok A ini membuktikan hubungan momentum dengan apa? Massa. Dengan massa. Hasilnya bagaimana? Jadi kami mengamalkan ya Bu.
percobaan kita itu 0,4, ternyata perhitungan berdasarkan kami itu juga 0,4. Habis itu ketika masa yang 2,5, dan itu momentumnya 0,5 dan perhitungan kami juga 0,5. Terus yang terakhir ketika masnya 3 kilo, terus momentum feedbacknya itu 0,6, perhitungan kami juga 0,6. Kemudian jawaban pertanyaan kami kan, yang pertama itu maksud dengan momentum, yaitu kalau menurut kami besaran untuk mengukur kesukaran benda untuk berdiri. Terus untuk yang kedua itu mengenai besaran fisika pajak apa saja mengeluarkan momentum berdasarkan diskusi kelompok kami itu ada massa dan kecepatan, yaitu semakin besar massa dan kecepatannya maka momentumnya semakin besar. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai hubungan momentum dan massa. Kalau menurut kami diskusi kelompok kami itu sebanding, jadi semakin besar massa maka momentumnya juga semakin besar. Kesimpulannya bahwa masanya itu berbanding lurus dengan momentumnya. Jadi kalau misal masanya semakin besar, momentumnya semakin besar. Begitu pula dengan sebaliknya Bu. Benar sekali jawaban dari Zakia. Sebelumnya apakah coba ditanyakan nomor ada yang apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada silakan kelompok A bisa kembali. Terima kasih ya kelompok A. Ya Bu. Oke. Dari pembelajaran hari ini mengenai kita mulai dari awal tadi mencoba untuk mencari nilai momentum dari benda yang bergerak dan nilai momentum ketika benda tersebut mengalami tumbukan. Dari pembelajaran tersebut apakah ada yang ingin kalian tanyakan sebelum Ibu akhiri pembelajaran ini? Oke, karena berarti ini sudah paham semua. Sudah paham semua, ada yang ingin membantu Ibu untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Oke, Yuda silakan. Jadi untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, Ibu kesimpulannya adalah momentum atau kesukaran benda itu berbanding atau berbanding lurus dengan massa dan kecepatan benda. Oke, jadi kalau semakin besar massa dan kecepatannya berarti momentumnya semakin besar. Momentum pasti dimiliki oleh benda yang bergerak. Kalau bendanya dia momentumnya berarti berapa? 0, betul sekali. Oke, Ibu tanyakan sekali lagi. Tidak ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Tidak ada Bu. Apakah sudah paham semua? Materinya sudah dipahami. Oke. Mungkin dari kalian di sini masih malu-malu untuk menunjukkan kalau Ibu saya bingung untuk momentum setelah belajar bukan atau bagaimana, dan kalian malu karena teman kalian sudah paham semua. Ini Ibu akan bagikan lembar refleksi untuk masing-masing kalian ya. Silakan diisi. Tidak perlu harus sama dengan temannya. Kalau kalian merasa sulit di bagian ini, silakan ditulis saja. Tidak perlu ikut-ikut temannya, karena nantinya akan Ibu gunakan sebagai evaluasi untuk pembelajaran berikutnya. Jadi tidak perlu malu, ikuti kata hadiah. Ya Bu, mau kalian dikasih nama enggak? Tidak usah, tidak apa-apa. Ya, langsung dijawab saja. Kalau sudah, bisa dikumpulkan ke Ibu ya. Ya Bu. Kalian pembelajaran hari ini apakah sulit? Mudah atau biasa aja Bu? Amat gampang. Sudah Bu. Sudah. Oke. Saya sudah. Saya juga sudah. Oke, sudah semua ya? Ya, sudah semua. Oke, untuk meningkatkan pemahaman kalian dan kemampuan kalian dalam menghitung momentum, silakan dipelajari di rumah dan Ibu ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah ya. Silakan dikerjakan secara individu terlebih dahulu. Baru kalau tidak bisa, baru boleh untuk bertanya kepada temannya. Nanti
silakan dikerjakan individu terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Nah, tugas hari ini akan ada hubungannya dengan minggu depan. Silakan tugasnya dikumpulkan di minggu depan, karena minggu depan kita akan melaksanakan kuis. Kuisnya seperti apa, Bu? Soalnya bagaimana? Soalnya akan mirip dengan tugas hari ini. Hanya saja mungkin angka yang berbeda atau urutan soalnya yang berbeda. Bisa dipahami? Bisa. Oke, jangan lupa belajar, tetap semangat, dan sampai jumpa di minggu depan. Ibu pamit ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.